Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Muhammad Muzayin, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 351537001199 dan nomor induk mahasiswa PPG 0623082575. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek perekaman video uji kinerja pembelajaran. Praktek ini dilaksanakan di SD Entropodo 2 Waru dengan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2. Materi yang akan saya ajarkan adalah kasih sayang kepada sesama. Semoga pelaksanaan uji kinerja ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak Ibu penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa amma ba'd. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama semoga pelajaran hari ini semuanya mendapatkan kemudahan dan kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minan nasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, semuanya tepuk semangat. Baik, pagi hari ini. Baik. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Ya, semuanya masuk semuanya ya. Ya. Ya, pintar. Semoga kita semuanya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran materi pada pagi hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang mari mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Yang pertama adalah tentang Al-Hafid, yang kedua tentang Al-Wali, ketiga tentang Al-Khabir, dan yang keempat adalah tentang Al-Alim. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita sampaikan bersama, kita belajar bersama di depan ini, harus ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu guru menerangkan, semuanya harus mendengar. Yang kedua, ketika ada yang bertanya, mau mengungkapkan pendapatnya, mau menjawab pertanyaan, harus angkat tangan. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketika kamu mau ke kamar mandi, harus angkat tangan terlebih dahulu, izin dulu. Bisa difahami? Bisa. Bisa dimulai pelajaran hari ini? Bisa. Pintar. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang apa ini? Kasih sayang kepada sesama.
Baik, kita akan belajar tentang kasih sayang kepada sesama. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. Dan yang kedua adalah menyebutkan contoh perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Baik, masuk ya. Nah, yang pertama, kasih sayang kepada sesama. Yang pertama adalah yang paling utama, yang terpenting adalah menyayangi keluarga. Menyayangi siapa? Menyayangi keluarga. Yang pertama adalah contohnya berpamitan saat keluar rumah. Jadi anak-anak, mau kemanapun kita, mau berangkat sekolah, mau berangkat mengaji, mau berangkat untuk bermain bersama teman-teman, harus berpamitan dengan orang tua. Pak, misalkan orang tuaku masih kerja, bagaimana? Bisa berpamitan dengan kakak, atau di rumah ada nenek, ada kakek. Yang penting harus berpamitan dengan bisa difahami? Bisa. Oke, pinter. Yang kedua, selain berpamitan, itu harus mencium tangan kedua orang tua. Ya, bagaimana cara mencium tangan kedua orang tua? Banyak sekali di antara kita, ketika salim sama orang tua, itu tangannya ditempelin di pipi. Ya, itu tidak benar. Yang benar adalah ketika kita salim, itu diarahkan ke hidung kita. Itu yang benar. Bisa dirubah? Bisa. Oke, baik. Yang nomor 3 adalah berkata yang lembut dan baik. Jadi ketika orang tua bicara, kita tidak boleh sampai membentak, apalagi berkata kasar, tidak boleh. Jadi harus yang lembut sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Nah, baik, kita baca bersama-sama. Pak Guru membacakan ta'awudz, kalian tirukan ya sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka Wa qadara rabbuka alla ta'budu alla ta'budu illa iyyahu illa iyyahu wabil walidaini wa bil walidaini ihsana ihsana imma imma yablughanna yablughanna indakal indakal kibara kibara ahaduhuma ahaduhuma au kilahuma au kilahuma fala taqul lahuma fala taqul lahuma uffin uffin wala tanharhuma wala tamharhuma wa qul lahuma wa qul lahuma qaulan karima. qaulan karima. Pinter. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, sudah tua, dalam pemeliharaanmu, ya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Itu contohnya gimana, Pak? Contohnya seperti ini. Mas, tolong belikan ibu gula. Nggak mau, itu sudah dosa. Bilang itu sudah nggak boleh. Apalagi sampai membentak keduanya. Paham? Iya, ini dijelaskan di Al-Quran.
Kalau kalian melanggar apa yang disampaikan di Al-Quran, maka balasannya neraka apa surga? Pinter. Sudah bisa difahami ya? Baik. Lanjut. Nah, contoh perilaku terpuji di rumah. Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua. Siapa yang bisa memberikan contoh? Sebentar. Yang keras menjawabnya. Gimana? Berbicara yang baik kepada orang tua dan tidak boleh membentak. Oke, berbicara yang baik kepada orang tua dan tidak boleh membentak. Betul? Pintar. Ada lagi yang mau memberikan contoh menghormati kedua orang tua? Oh, pintar. Nah, coba apa? Menyayangi kedua orang tua. Pintar, menyayangi kedua orang tua. Benar? Pintar. Yang kedua, mengucapkan salam saat masuk rumah. Siapa yang bisa memberikan contoh? Pintar. Coba apa sih caranya? Gimana cara mengucapkan salam saat masuk rumah? Mengucapkan assalamualaikum. Pintar. Mengucapkan assalamualaikum. Jadi mau masuk rumah dari manapun, dari main, dari pulang sekolah, dari mengaji, kalau mau masuk rumah harus mengucapkan salam. Pintar. Yang ketiga adalah saling rukun antara kakak dan adik. Siapa yang bisa memberikan contoh? Oh, pintar. Saling berbagi makanan. Pintar, saling berbagi makanan. Jangan sampai adiknya kelaparan pingin banget, kakaknya nggak ngasih. Itu nggak boleh. Ya, bisa? Ada lagi yang berikan contoh? Itu sudah, ini belum. Apa? Tidak boleh bertengkar. Pintar, tidak boleh bertengkar. Pintar. Oke, next. Nah, tadi yang pertama adalah menyayangi keluarga. Yang kedua adalah menyayangi siapa? Menyayangi guru. Guru ini adalah orang tua kita yang nomor 2. Ya, guru itu adalah sama dengan orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Bagaimana cara kita menyayangi Bapak Ibu guru? Yang pertama adalah mendengarkan saat guru menjelaskan. Nah, seperti ini. Kalian sudah hebat. Ketika Pak Guru menyampaikan pelajaran, kalian tidak ada yang berbicara. Itu sudah hebat. Sudah termasuk menyayangi guru. Nomor 2, berbicara dengan sopan. Misalkan, mau ke toilet, Pak? Ya, saya mau ke toilet. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, jangan sampai tadi seperti tadi. Ketika mau ke toilet dengan membentak, Pak, aku mau kamar mandi. Nah, itu jangan dilakukan. Oke. Yang ketiga adalah memberi salam. Kalau ketemu Bapak Ibu guru dimanapun, di lingkungan sekolah atau ketika di luar, ya, bilang assalamualaikum Bapak, assalamualaikum Ibu. Seperti itu sudah dilakukan? Pintar. Siapa yang sudah melakukan memberi salam ketika bertemu Bapak Ibu guru? Angkat tangan. Oh, pintar. Sip, sudah boleh diturunkan. Baik, sudah ya. Tadi sudah ke nomor 3, menolong teman yang baik, yang kesulitan. Nah, ini poin yang terakhir. Yang pertama tadi menyayangi siapa? Keluarga. Yang kedua menyayangi? Nah, dan yang terakhir adalah menyayangi teman dan orang sekitar. Baik, yang pertama adalah saat bermain harus adil dan tidak pilih teman. Contohnya, kita nggak boleh. Aku pengen sama itu aja soalnya agamanya sama. Aku nggak mau sama itu soalnya agamanya nggak sama dengan aku. Agamanya misalkan Kristen, aku nggak mau, aku kan Islam. Itu tidak boleh. Ya. Yang nomor 2, tidak boleh bermain itu pilih-pilih teman. Aku sama dia aja soalnya dia orang kaya. Itu enggak boleh. Aku nggak mau bermain sama kamu soalnya kamu orangnya miskin, bajumu jelek misalkan. Itu tidak boleh memandang derajat manusia, itu tidak boleh. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, nah ini tadi,
saat ada teman yang sedih atau sakit, dijenguk dan didoakan. Ya, jadi kalau ada yang teman yang sedih, kamu kenapa kok sedih? Iya, aku hari ini nggak bawa bekal. Ya nanti waktu istirahat tak kasih bekalku ya. Itu pinter, hebat. Ya. Terus kalau ada yang sakit, kenapa sakitnya kok lama nggak masuk sekolah? Dijenguk di rumahnya. Bisa ya. Dan yang terakhir adalah saat melihat orang lain kesulitan dibantu. Nah, kalau tadi ada yang bilang, Pak, ada temanku jatuh dari sepeda, maka segera untuk ditolong. Kasihan. Nanti suatu saat ketika sampean mengalami kesulitan, pasti akan dibantu oleh teman kalian. Sebaliknya, nak, ketika sampean melihat temennya jatuh, nggak sampean tolong, pasti suatu ketika kalian jatuh, pasti nggak akan ada yang mau menolong. Ngerti ya? Ya, wis, pintar. Baik, selanjutnya adalah, nah, kita mengaji lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bersama? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. 1, 2, 3. Innalladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahum ar-rahmanu wudda. Artinya sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu sama dengan kebaikan. Kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi setiap apapun yang kita lakukan kepada orang lain, sekecil apapun kebaikan, pasti akan dicatat sama malaikat yang namanya malaikat Raqib. Nanti kalau sudah dicatat di sini, nanti laporan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, anak-anak di kelas ini semuanya baik, maka timbangan amalan itu akan dibawa sama Allah, terus ditimbang. Kalau banyak kebaikannya berarti masuk ke dalam surga. Nah, mau masuk ke dalam surga? Mau. Iya, di surga itu, nak, ya, di surga itu adalah apapun yang kalian pengen pasti akan dituruti sama Allah. Misal, ya, ketika kita di surga, amin. Terus di dalam hati kita bilang, ya Allah, aku kepingin nasi goreng. Tiba-tiba ada sendiri datang, set, ada nasi goreng. Mau? Habis itu, aduh, habis nasi goreng ini aku haus, aku kepingin es susu seger. Datang sendiri, gratis. Mau? Nah, tapi kalau sampean tidak mengerjakan kebaikan atau kebajikan, maka sampean akan ditempatkan di neraka. Di neraka itu pasti akan disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku disiksa ya Allah, aku kepingin makan. Datang makanan, apa makanannya? Daging busuk. Mau? Ya Allah, aku haus. Datang nanah, tahu nanah? Nanah yang luka di sini yang warna kuning itu loh. Itu dicoblos, habis itu dimasak di neraka, terus kamu minum. Bayangkan itu. Wes, itu makanan sama minumannya orang penghuni neraka itu seperti itu. Jadi bisa pilih yang mana? Pilih dilayani di surga atau dilayani di neraka? Iya, jadi harus melakukan kebajikan. Kebajikan tadi apa? Kebaikan. Meskipun hanya misalkan di jalan ketika sampean bersepeda atau jalan-jalan sama teman, ternyata di bawah ada paku. Ini nanti kalau misalkan nggak aku ambil, pasti nanti akan ada yang celaka. Kalian ambil, terus kalian buang, itu sampean mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Percaya apa enggak itu?
Iya, harus. Ya, harus dilakukan meskipun mengambil sesuatu yang di jalan yang membahayakan orang lain itu juga termasuk pahala. Pinter. Baik, sekarang contoh perilaku terpuji di masyarakat. Nah, kalau tadi kan sudah sama keluarga, sama guru, sekarang di masyarakat. 1, ikut kerja bakti. Siapa yang di rumahnya sudah ada kerja bakti, ikut? Oh, pinter, hebat. Kira-kira contoh ikut kerja bakti itu apa sih? Ada yang tahu memberikan contoh? Oke, coba. 1 ya, nanti ke sana ya. Apa kerja bakti contohnya? Membersihkan selokan. Oke, pintar, membersihkan selokan. Masnya, apa tadi jawabnya? Ikut kerja bakti itu apa contohnya? Lupa. Ya, lupa. Membersihkan apa? Misalkan ada yang tahu? Apa? Membersihkan sungai. Boleh membersihkan sungai, boleh. Dan membersihkan apa lagi? Ya, misalkan tanaman yang lagi sudah daunnya sudah jatuh, dibersihkan, itu kan sama dengan kerja bakti ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nomor 2, saling menghormati antar tetangga. Contohnya apa? Oh, pinter. Apa, Nak? Saling toleransi. Saling toleransi. Meskipun tetangga sampean tidak sama, ya, tidak sama dengan agama yang kalian anut, maka harus saling menghormati. Itu namanya toleransi. Ada lagi? Coba. Apa, Nak? Saling rukun sama tetangga. Oke. Saling rukun dengan tetangga, tidak boleh berantem. Ya, tidak boleh saling menghina. Pintar, baik. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ada yang kasih contoh? Siapa yang belum? Ya, coba. Membuang sampah pada tempat. Pintar, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi, Masnya? Apa? Membersihkan piring di rumah. Oh, pintar, boleh membersihkan piring di rumah. Boleh, itu juga termasuk menjaga kebersihan. Baik, terima kasih. Selanjutnya apa, anak-anak? Nah, ini dia. Di samping Allah sudah menyampaikan, ya, sudah menyampaikan di Al-Qur'annya, Nabi Muhammad juga pernah bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum ia menyayangi saudaranya seperti ia menyayangi dirinya sendiri. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Ya, ini ada 4 gambar. Ya, ada 4 gambar. Meskipun 4 gambar ini nanti setiap kelompok gambarnya juga berbeda-beda. Silakan dikerjakan sesuai dengan gambarnya. Ya, yang dengan judul sayang kepada sesama. Kira-kira gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ini sayangnya itu seperti apa, dalam bentuk apa? Ya, misalkan ini, misalkan yang keempat ini berarti orang yang ada di rumah sakit. Ya, berarti contohnya adalah menjenguk teman yang sakit. Boleh kayak gitu ya. Bisa? Nah, ini nanti diisi masing-masing. Oke. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan berdialog untuk bisa menjawab setiap gambar yang disediakan oleh Pak Guru. Oke. Ya, silakan dijawab. Pintar. Kira-kira itu ada gambar apa? Nomor 1, didiskusikan ya. Ya, didiskusikan. Pintar. Ada kesulitan? Bisa ya? Pintar. Nah, ayo didiskusikan. Teman-temannya diajak bicara. Ini gambar apa ya? Tentang apa ya? Begitu ya. Pintar. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Oke, baik. Coba Pak Guru panggil kelompok yang nomor 4 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Semuanya maju ke depan.
Ya, maju ke depan. Pinter. Oh, semangat. Sini. Oke. Sini Mas. Kamu di tengah. Oke, Mbaknya di sana. Oke, baik. Gambar yang pertama tentang apa? Menyayangi anak kecil. Baik, yang kedua? Bertegur sapa. Oke, bertegur sapa. Yang nomor 3? Bersedekah. Pintar. Dengan Yang orang terakhir? lain. Menjenguk teman yang sakit. Baik. Oke, jawabannya benar semuanya, nilainya 100, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Pintar, baik. Selanjutnya adalah kelompok nomor 1. Silakan maju ke depan. Ya, pintar, maju ke depan semuanya. Kayak tadi. Oke. Siapa yang bicara? Oke, dipegang sendiri. Gambar nomor 1. Bekerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar. Pintar. Nomor 2. Dilihat gambarnya enggak apa-apa. Berpamitan kepada orang tua saat berangkat sekolah. Oke, ya sesuai. Nomor 3, Ketiga. membantu menyeberangkan orang lain. Pintar. Yang terakhir. Membantu teman yang sedang terjatuh. Oke, pintar, tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Ya, dibawa. Boleh. Selanjutnya, baik anak-anak, sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD-nya. Ya, sekarang Pak Guru mau membagikan asesmen untuk semuanya satu-satu. Dikerjakan ya. Ini Pak Guru bagikan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya, silakan dikerjakan, ditulis nama, absen, dan kelasnya. Bisa? Baik, silakan. Ini kelompok 2. Silakan dikerjakan. Nih. Terus kelompok 3. Kelompok 3 ini ya? Silakan dikerjakan. Kasih nama, jangan lupa kasih nomor absen sama kelas. Kelompok 4. Mana? Ini kelompok 4. Baik. Silakan dikerjakan dengan baik. Silakan ditulis namanya. Dan terakhir kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 soalnya. Fokus ya, dikerjakan. Ditulis namanya, kelas, dan nomor absennya. Ya, dikerjakan dengan baik. Dibaca soalnya, difahami, lalu dijawab. Sekali lagi, difahami, diamati, dibaca dengan baik soalnya, lalu dijawab. Sudah selesai semua? Sudah, baik. Tadi yang tak bagikan tadi yang nomor 2 dulu ya? Kelompok 2, ya. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Oke. Sudah selesai. Kelompok 3. Kumpulkan. Ya. Kelompok 4. Ya, terima kasih. Sudah ya? Sudah. Oke, kelompok 1. Oke, terima kasih. Sudah dibantu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kasih sayang kepada sesama. Apa yang perlu kita ambil hikmahnya adalah yang pertama adalah Pak Guru mau bertanya. Ya, Pak Guru mau bertanya kepada kalian semuanya. Sudahkah aku berperilaku baik hari ini? Sudah. Baik, sudah semua? Sudah. Oke, pasti sudah membayangkan ini. Apa tadi ya yang aku lakukan? Perbuatan yang baik. Coba sekarang yang nomor 2. Apa contoh perilaku baik yang sudah kulakukan hari ini? Siapa yang mau jawab ini? Baik, satu-satu ya. Oke, apa yang sudah
kamu lakukan perilaku yang baik hari ini? Menolong teman yang jatuh tadi pagi. Oh iya, menolong teman yang jatuh saat pagi tadi. Mas siapa? Pinter Mas Aris. Siapa lagi? Oke, Membantu orang tua. membantu orang tua. Baik. Terus setelah sampean tadi kalian sudah melakukan ya perilaku terpuji, apa yang kamu rasakan jika berperilaku terpuji kepada orang lain? Apa? Happy. Senang, apalagi? Gembira. Pinter, pasti akan menimbulkan kegembiraan. Baik, anak-anak, ketika kita sudah pernah melakukan kebaikan, baik itu dengan keluarga, ya, dengan teman, dengan guru, bahkan dengan orang sekitar, ya, kita harus selalu ya menolong, membantu, menghormati, ya, rukun kepada siapapun. Harapan Pak Guru, setelah pembelajaran pada hari ini, kalian bisa melakukan ya perbuatan terpuji mulai dari sekarang sampai ketika kalian dewasa nanti. Bisa dilakukan? Bisa. Baik. Bisa? Bisa. Semangat? Bisa difahami apa yang disampaikan Pak Guru? Bisa. Baik, pokok semangat. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pembelajaran PAI selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.